Ya, lantas bagaimana respon pengusaha terkait kebijakan baru dari harga batu bara acuan atau HBA di bulan Agustus ini? Langsung saja kami akan membahasnya bersama dengan Direktur Bayan Resources Alexander Eri Wibowo. Selamat sore Pak Alex, apa kabar? Salam sehat. Selamat sore. Oke, baik. Pak Alex, mengamati kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah di mana melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral terkait harga batu bara acuan kembali direvisi. Kalau dari point of view Anda, sebetulnya dengan revisi kebijakan ini bagaimana pandangan Anda selaku pengusaha dan kiranya apakah revisi ini juga akan menguntungkan bagi para pelaku usaha di industri batu bara? Silakan. Ya, saya pikir ini salah satu langkah yang positif, artinya bahwa pemerintah mengevaluasi kebijakan Formula HBA sebelumnya, di mana terjadi disparitas harga acuan dengan harga transaksi real dari perdagangan batu bara. Nah, dengan formula baru ini harapannya memang dapat mencerminkan nilai transaksi yang dirasa bisa adil bagi pemerintah maupun bagi pengusaha, karena ada dua sisi, yaitu formula HBA ini menjadi dasar bagi pemerintah untuk mengenakan royalti. Di satu sisi bagi pengusaha ini menjadi beban biaya. Nah, yang kita tahu bahwa memang ada 4 kategori HBA yang menjadi acuan bagi pengenaan royalti. Nah, memang ada 4 kategori ini memiliki kondisi yang berbeda. Misalkan kalau untuk yang kategori yang pertama, kategori dasar dengan asumsi kalori gar 6.300 itu karena itu melihat daripada transaksi sebelumnya, sehingga mungkin saja disparitas masih ada cukup tinggi. Nah, sedangkan untuk kategori yang umum seperti yang paling banyak mungkin yang kategori 4.100 ya, itu sudah hampir mendekat, sudah merefleksikan nilai harga pasar transaksi. Namun demikian, karena memang sifatnya ini adalah historical, jadi pasti akan ada selalu gap. Tinggal tujuannya bagaimana menekan disparitas yang menjadi acuan tersebut serendah mungkin. Oke, baik. Tadi Anda katakan begitu ya Pak Alex, ini adalah atau revisi kebijakan ini menambah beban biaya bagi para pelaku usaha. Sebetulnya apakah revisi kebijakan terkait HBA ini juga menjadi tepat dikeluarkan pada saat kalau kita ketahui bersama harga batu bara juga menuju normalisasinya di tahun ini? Revisi yang terbaru ini lebih membantu, lebih menolong pengusaha dalam situasi saat ini, karena formulasinya lebih menghasilkan disparitas antara harga transaksi real dengan harga acuan lebih dikit. Jadi lebih mengecilkan beban pengusaha dalam hal ini. Oke, baik. Kalau dari point of view Anda, Pak Alex, sebetulnya langkah apa lagi yang harusnya dilakukan oleh pemerintah guna menjaga harga batu bara saat ini? Baik, harga batu bara umumnya didominasi oleh supply demand ya, baik di luar negeri, terutama khususnya dari China dan India sebagai konsumen batu bara terbesar. Mungkin dari sisi supply and demand, dalam hal ini pemerintah bersama para pengusaha di Indonesia dapat lebih berkomunikasi, bersinergi, sehingga menjadikan cost efisiensi bagi pelaku industri besar menjadi lebih baik, itu satu. Dan dengan kerjasama, dengan berkomunikasi, akan membantu pengusaha dalam menavigasi bisnis plan ke depannya. Baik itu untuk tahun ke depan apabila terjadi gejolak harga ataupun terjadi peningkatan permintaan. Oke, baik. Sejauh ini Anda menilainya begitu Pak Alex, dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, beberapa kebijakan sebetulnya memang berpihak pada industri di sektor batu bara saat ini atau justru sangat jauh terkait komunikasi pemerintah dengan para pelaku industrinya? Ya, tujuannya untuk membantu pengusaha batu bara, pelaku industri, karena mungkin pemerintah juga menganggap bahwa industri ini dapat mendorong tingkat pertumbuhan ekonomi domestik di Indonesia. Hanya saja memang industri batu bara memiliki dimensi yang bervariatif ya. Contoh misalkan dari jenis variasi batu bara sendiri sudah
menimbulkan membuat bermacam kebijakannya tidak bisa menjadi one fit for all gitu. Jadi memang harus dilihat optimalisasinya masing-masing gitu. Terutama misalkan contoh kalau batu bara kalori rendah ya, bagaimana bisa dioptimisasi, mungkin misalkan dengan mendorong mengundang banyak investor asing untuk melakukan hilirisasi batu bara di kalori rendah. Jadi memang harus dilihat spesifik gitu ya, case by case gitu ya, karena kondisinya speknya juga berbeda-beda. Oke, baik. Andai kita mengamati secara fenomena begitu ya saat ini yang terjadi, Pak Alex, andai kita perhatikan secara statement juga, PLN akan menggunakan batu bara dengan kalori rendah, yang mana juga diproduksi di tanah air. Apakah Anda melihatnya ini juga menjadi angin surga juga atau angin membawa kabar yang cukup baik juga bagi para pelaku industri di tanah air, khususnya di industri batu bara? Ya, tentu saja. Namun memang perlu insentif ya, terutama dari baik itu kepastian daripada angka produksi, misalkan contoh apakah ada harga patokan batu bara khusus untuk kalori rendah bagi industri petrochemical ya, untuk hilirisasi. Nah, saya pikir hal itu dapat memberikan menstipulasi pelaku pengusaha industri batubara kalori yang rendah, yang mana sebenarnya Indonesia sangat memiliki deposito yang banyak, untuk itu. Oke, baik. Kami tentunya juga akan menanyakan begitu ya kepada Anda di Bayan Resources, apakah dengan perubahan terkait formulasi harga batu bara acuan ini atau HBA ini juga akan membuat merubah juga terkait strategi dan juga target dari perusahaan Anda? Tidak terlalu signifikan karena kami sendiri produksi paling besar adalah di kategori HbA2 ya, setara dengan 4.100, itu produksi kami terbesar. Jadi tidak terlalu signifikan dengan adanya peningkatan formula HbA yang baru ini. Jadi saat ini belum berubah strategi ke depan. Kami tetap mencoba akan meningkatkan produksi di tahun 2024. Oke, baik. Sekaligus produksi. Oke, baik. Menarik juga andai kita melihat secara seksama begitu ya terkait tren harga batu bara yang andai kalau kita perhatikan dalam waktu dekat ini juga mengalami penguatan. Apakah menurut proyeksi dari Anda juga penguatan yang terjadi pada harga batu bara ini juga akan bertahan lama? Karena kalau kita lihat dari fenomena yang terjadi, ada hawa panas dan juga hal lain yang kiranya juga dapat membuat demand dari penggunaan batu bara ini juga akan meningkat, Pak Alex. Ya, saya pikir range peningkatan batu bara sudah sesuai dengan ekspektasi pasar ya. Kenaikan ataupun penurunannya mudah-mudahan tidak terlalu volatile gitu ya. Apalagi kalau kita melihat bahwa konsumen terbesar China yang saat ini sedang mengalami pelambatan ekonomi, namun di satu sisi kita melihat India juga sebagai konsumer terbesar kedua setelah Cina, di mana pertumbuhan ekonominya diproyeksikan meningkat gitu. Nah, faktor ini artinya tidak akan terjadi lonjakan yang jauh, yang volatile, tapi apapun itu pengusaha mengharapkan bahwa makin lebih predictable, maka bagi pengusaha lebih mudah merencanakan baik menekan cost ataupun merencanakan ekspansi dan investasi selanjutnya. Oke, baik. Memang ada peningkatan, tapi andai kita bandingkan dengan peningkatan di tahun sebelumnya, nampaknya jauh lebih tinggi begitu ya di tahun lalu, yang mana juga pengusaha ternyata lebih menginginkan stabilitas karena lebih terprediksi menurut Anda begitu Pak Alex ya? Betul. Oke, baik. Terima kasih Pak Alex selaku Direktur Bayan Resources telah bergabung bersama kami di sore hari ini. Sukses dan sehat selalu pastinya untuk Anda.